Halo, saya Saneso, saya Pandit Tarkam. Persik Kediri, musim baru dengan wajah beberapa baru. Nyaris semua pemain asing Persik Kediri di-cut, termasuk sang top skor yang bermain 32 kali dengan 19 golnya, Yosef Ejejari yang pindah ke Bayangkara. Tetapi kini Persik Kediri yang masih dilatih Javier Roca punya Johanderson. Johanderson ini pemain yang mengawali atau berdebut di Liga Indonesia mulai musim ini. Tetapi di luar Johanderson, 3 pemain asing dari Persik adalah pemain yang cukup mengenal Liga Indonesia, terutama dua nama, yaitu Renan Silva dan juga Roy Chan. Lalu ada di belakang masih ada Arthur Felix da Silva. Arthur Felix da Silva ini musim keduanya. Tapi yang pasti bukan poin itu yang akan saya bahas. Persik Kediri yang pasti nyaris tidak berubah di berbagai lini. Kedalaman lini mereka cukup mumpuni lah. Tetapi mereka yang pasti kehilangan 2 orang striker penting. Yang satu adalah pemain muda yang sempat menurut saya menjadi calon ikon atau kayak zaman di era-era awal 2000-an, 2010 atau 2009 ada Yongki Aribowo ya yang sangat Persik lalu pindah ke Arema waktu itu. Ini ada di Didi Septian Bagaskara yang dari Liga 3 sudah bersinar bersama Macan Putih. Dia pergi ke Rans. Lalu ada Yosef Ejejari yang kita semua tahu lah, dia adalah top skornya Persik Kediri di musim lalu dengan 19 gol dari 32 penampilan. Tetapi Javier Roca adalah pelatih dengan pengalaman yang belum terlalu banyak sebenarnya di Liga Indonesia. Dia baru pegang tim baru di setengah musim yang lalu, menggantikan Joko Susilo waktu itu di Persik, dan ternyata dia mampu menyelamatkan tim ini dari ancaman degradasi. Bahkan Persik Kediri finish di peringkat ke-11, sebuah pencapaian yang menurut saya lebih bagus karena di bawahnya ada Persita dan juga PSS Sleman yang secara tim, terutama Persita, lebih settle di musim lalu. Nah, Javier Roca ini menurut saya adalah salah satu pelatih yang dia paham sepak bola Indonesia seperti apa. Nah, itu menurut saya akan menguatkan fundamental di tim ini musim ini. Bahkan ketika banyak isu soal Arthur Irawan bla 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 segala macam, saya mempercayai bahwa si Javier Roca ini bisa dalam kutip bicara dengan Arthur Irawan, bisa bicara dengan Faris Aditama yang pemain ya salah satu kuncen lah Faris Aditama di Persik Kediri. Nah, optimisme saya dengan Persik Kediri ini, walaupun kalau untuk bicara juara ya saya belum terlalu berani mengatakan mereka bisa juara dalam persenan 80-90, saya mungkin belum bisa berani seperti itu. Tapi Persik Kediri dibangun dengan, menurut saya, dengan rule yang bagus lah, dan ada harapan di situ. Ketika kehilangan Joseph Ejejari, mungkin Johanderson bisa jadi harapannya. Kehilangan Septian Bagaskara, nah ini ada Sultan Ziko, pemain yang ya dalam tanda kutip sempat booming di usia 19 atau 16 tahun di timnas kelompok umur, lalu turun musim lalu tanpa kontribusi maksimal bersama Ran kalau nggak salah ya musim lalu. Nah, ini tugas Javier Roca menghidupkan lagi. Apalagi di situ ada satu pemain yang menurut saya jangan dipasang di luar posisi dia. Pemain ini adalah pemain yang sangat murah senyum. Siapa lagi kalau bukan Johannes Fernando Pahabol. Fernando Pahabol, berikanlah kebebasan karena dia akan menjadi solusi bagi saya. Sepertinya melihat dia akan menjadi solusi Persik Kediri si Macan Putih ini. Lalu ada juga penyerang muda yang bisa dihidupkan atau dikerek lah. Dia adalah Jen Kelly Stroyer. Ini pemain dari Papua. Lalu di tengah yang pasti Renan Silva akan bekerja mungkin lebih ringan karena di belakangnya ada Roy Chan, gelandang bertahan yang sebenarnya identiknya dengan Macan Kemayoran, Jackmania Nepal. Tapi kita lihat apakah lini tengah ini mampu di-create dengan baik, karena kuncinya
Haveroka pemain tengah, pemain yang tahu lini tengah, dan Persik Kediri punya pemain lini tengah yang cukup bagus. Berapa persen mereka berada di papan tengah? Saya bilang hampir 80%, 90% di papan tengah. Tapi posisi akhir bisa jadi mereka di posisi 4 atau mungkin 5. Terima kasih.